Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat BPMA trader semuanya. Apa kabar kalian semua, Bang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tentunya profit yang konsisten. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman kita. Bang, apakah BPMA bisa menggunakan 2 time frame? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Ini tergantung dari para tradernya itu sendiri. Dia bisa memakai multi time frame, 3 time frame ataupun hanya 2 time frame. Sebenarnya 2 time frame bisa. Jadi ada satu konfirmasi yang sangat mudah dipahami kalau kita memakai konfirmasi 2 time frame, yaitu misalkan dari H4 ke H1 doang gitu ya. Nah, jadi konfirmasinya apa, Bang? Nah, di sini kita akan ambil re-entry, itu entah re-entry CSAK, re-entry momentum, kita akan marking di sini ya. Perhatikan. Nah, di sini kita ada re-entry momentum di sini. Oke. Re-entry momentum. Di sini ada re-entry momentum juga di sini. Nah, ya di sini ya. Nah, di sini re-entry momentum. Kita akan marking lagi re-entry CSAK sell di sini. Oke, di sini. Lalu kita akan marking lagi di sini re-entry CSAK buy. Nah, dan ini gagal ya, ini gagal naik ya. Jadi kan untuk persentase profit ini masih dapat hitungannya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada re-entry momentum kembali. Oke, kita akan ambil beberapa re-entry ini. Nah, jadi pastikan ada re-entry di time frame pertama, yaitu H4 ataupun H1 ataupun daily, terserah ya. Misalkan dari daily kita akan entry di H4. Kalau dari H1 kita akan entry di M15. Kalau dari H4 kita akan entry di H1. Nah, di sini saya ambil dari H4. Di sini saya contohkan, kita akan ke zona yang paling jauh dulu ya di sini ya. Oke, di sini kita lihat teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, saya panjangin. Di sini adalah re-entry dari momentum. Nah, ini re-entry tapi gagal, dia naik ya. Apa penyebabnya gagal ini? Kalau ini valid, nggak usah dibahas. Ini pasti berhasil. Nah, dan yang ini kan gagal nih. Ini kenapa dia gagal ya? Re-entry momentumnya. Biasanya kalau re-entry gagal seperti ini tidak terjadi konfirmasi di time frame kedua. Nah, jadi konfirmasi apa yang memvalidkan re-entry itu di time frame pertama, Bang? Kita menunggu candlestick arah kuku, yaitu CSAK ya. Perhatikan ya. Nah, di sini kita ke H4, itu yang saya kasih panah, yaitu adalah zona re-entry dari momentum dan yang gagal ataupun loss ya. Nah, kita ke H1, apakah ada CSAK sell sebagai titik konfirmasi ya di sini. Nah, di sini teman-teman. Di sini tidak terjadi CSAK sell ya. Di sini tidak terjadi CSAK sell ya. Tepat di re-entry kita ini tidak terjadi CSAK sell. Jadi ini tidak bisa kita ambil. Sampai ke sini belum ada CSAK. CSAK baru terjadi di wilayah ini ya. Nah, ini baru CSAK karena dia baru berhasil break mid BB M510 low di sini. Berarti di sini baru CSAK. Oke. Berarti yang ini nggak bisa kita ambil. Ini re-entry ini gagal. Oke. Kita akan hapus. Perhatikan. Nah, di sini kita akan ke H4. Ini merupakan re-entry dari CSAK buy ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat, ini adalah re-entry dari candlestick arah kuku buy. Perhatikan. Ini re-entry candlestick arah kuku buy, tapi harga tidak naik, justru harga bergerak turun. Nah, ini apa penyebabnya? Ini akan kita cari sama-sama, teman-teman ya. Nah, di sini akan kita cari sama-sama penyebabnya. Biasanya ini tidak terjadi CSAK di time frame kedua. Kalau terjadi gimana, Bang? Ya udah, kalau terjadi dan kita buy berarti kita loss ya. Tapi kita kan sudah sesuai rule. Coba kita akan lihat di time frame H1-nya, dia terjadi apa. Oke, ini adalah tanda kita tadi ya, yang ada panahnya ini ya. Kita lihat di sini tidak ada CSAK buy sebagai titik konfirmasi dari time frame re-entry buy time frame pertama tadi. Di sini tidak ada CSAK sebagai konfirmasi. Jadi kita tidak bisa entry. Di sini kita skip. Oke, kita akan kembali ke time frame H4. Coba kita hapus. Nah, kenapa di sini bisa berhasil, teman-teman? Nah, ini ada CSAK sell dan di sini re-entry. Nah, re-entry ini kenapa dia bisa berhasil? Ini akan kita kupas malam ini ya. Nah, kita akan turun ke H1. Jadi ini rahasianya ya. Ini nggak akan kalian dapat di channel BPMA yang manapun ya, teman-teman, karena ini berdasarkan pengalaman. Nah,
Di sini memang tidak ada candlestick arah kukuh dan dia langsung menjadi candlestick momentum di sini. Jadi langsung kita bisa eksekusi di sini ya, sell. Dan SL di mana? SL di sini. Di atas sini ya. Kita bisa sell di sini. Ambil RR berapa, Bang? 1/1,5. Di sini dapat kita sampai sini turunnya harganya ya. Oke. Ini jadi konfirmasinya itu bisa momentum, bisa CSAK di time frame kedua. Kita hanya memakai 2 time frame, oke? Nah, di H4 berarti di sini udah clear ya. Nah, ini kenapa bisa berhasil lagi, Bang, di sini, Bang? Re-entry momentum dan ini berhasil. Nah, di sini kita akan lihat kenapa dia bisa berhasil. Biasanya akan terjadi CSAK di time frame kedua ataupun momentum ya. Oke, kita lihat di sini. Ada CSA ya. CSAK ya, karena ini udah CSAK buy. Bentar aku pendekin bentar. Nah, di sini. Jadi di sini. Di sini kan udah terjadi CSAK buy, berarti ini adalah CSAK sell. Nah, kita bisa sell di sini dan SL itu di sini. Di atas swing high. Ambil 1/1,5. Berarti di sini TP ya. Kalau dia terjadi seperti ini, kita profit. Nah, beda halnya yang kita bahas tadi. Nah, saat di area ini tadi re-entry buy. Namun di area ini tidak terjadi CSAK buy sebagai konfirmasi dari titik re-entry di time frame pertama. Time frame keduanya di sini tidak terjadi CSAK. Berarti ini tidak valid ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman, jangan terkecoh ya. Jadi ini paling akurat ya. Ini aku bagikan gratis, tapi diam-diam aja ya. Oke, di H4. Di sini udah clear berhasil karena udah ada CSAK sell. Nah, di sini kenapa dia naik dulu, Bang? Dan kenapa dia baru turun saat mencapai titik mid BB? Di sini adalah re-entry sell ya. Oke, kita akan turun ke H1. Kita akan mencari CSAK sell di H1 sebagai titik konfirmasi dari re-entry sell ini. Ya, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Oke, kita akan turun ke H1. Nah, di H1 jadi seperti ini, Bang. Secara rule BBMA di sini kita belum bisa entry karena kita belum ada CSAK sell ya di sini ya. Walaupun dia di sini turun sesuai zona re-entry, tetapi kita belum bisa entry karena apa? Di sini belum terjadi CSAK sell. Ini kan area re-entry tadi yang kita marking zona tadi ya. Dan dia tidak mampu turun menembus titik mid BB ini. Ini tidak ada CSAK sell, berarti di sini tidak valid ya. Jadi yang valid itu seperti apa, Bang? Seperti tadi. Kita cari contoh satu lagi di pair lain. Misalkan saya akan ke USD Japan Yen di sini. Di sini ada re-entry valid dan re-entry tidak valid di sini. Oke. Di sini di sini buy. Nah, kita lihat di M15-nya, re-entry tadi kita tandain. Nah, di M15-nya ini, teman-teman ya. Ini terjadi, perhatikan, candlestick arah kukuh ya ataupun CSAK. Perhatikan di sini, ini CSAK sebagai titik konfirmasi. Jadi kita bisa buy di sini, SL di sini, dan TP 1/1,5. Jadi kita dapat lagi di sini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu analisanya, teman-teman. Untuk TP kurang lebih aja ya, ntar ditarik dikira-kira sendiri. Jadi CSAK di time frame kedua itu adalah konfirmasi dari re-entry time frame pertama ya. Perhatikan, CSAK di time frame kedua itu adalah titik konfirmasi dari re-entry time frame pertama. Jadi kita bisa ambil eksekusi buy ataupun sell setelah terjadinya candlestick arah kukuh di sini. Dan untuk titik stop loss kita ambil di swing low ya, di sini ya. Swing low di sini ya. Ambil 1/1 aja deh ya, biar lebih aman ya. Kalau 1/1 kan cuma di sini nih. Jadi dapat. Jadi kalau 1/1,5 itu kadang nggak dapat kayak gini, teman-teman ya. Walaupun harga lanjut naik, tapi dia koreksi turun ke sini kan kita kena SL ya. Padahal harga udah lebih TP1. TP1-nya kan di 1/1 di sini. Ya. Oke. Saya rasa sudah sangat paham penjelasan ini. Jadi kita ambil re-entry dari H1. Kita akan cari CSAK di M15. Kita ambil re-entry dari H4, kita akan cari CSAK di time frame H1. Kita akan ambil re-entry dari M15, kita akan cari CSAK di M5. Ya, jadi cuman 2 time frame ya, teman-teman.
Jadi bagi yang bertanya, Bang, bagaimana titik konfirmasi jika kita mengambil hanya 2 time frame dalam BBMA? Ya, ini jawabannya. Kita hanya menunggu candlestick arah kukuh di time frame kedua. Oke, saya kira ini sudah sangat jelas dan bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan.